Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan sedikit menjelaskan tentang sistem pernafasan. Oke, langsung saja kita mulai. Respirasi adalah proses pertukaran gas yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. Respirasi itu nama lain dari pernapasan. Ada 3 proses dasar dalam respirasi manusia. Yang pertama adalah bernafas, yaitu pertukaran udara antara udara yang ada di atmosfer dengan udara yang ada di alveolus paru-paru. Kemudian proses yang kedua yaitu respirasi eksternal, yaitu adalah pertukaran gas-gas di alveolus paru-paru dengan gas-gas yang ada di pembuluh darah. Kemudian, respirasi internal itu pertukaran molekul gas yang ada di darah dengan molekul gas yang ada di jaringan tubuh. Oke, sekarang kita harus tahu dulu organ pernapasan manusia. Nih ya, organ pernafasan manusia ada mulai dari hidung sampai ke paru-paru. Untuk lengkapnya silakan ini kita lihat. Sistem respirasi. Kita akan belajar dan memahami tentang bagaimana proses bernafas atau menghirup oksigen dari udara dan melepaskan karbon dioksida ke udara. Pada manusia, organ utama pada sistem pernapasan terletak di dalam rongga dada. Dan seperti yang kita tahu, paru-paru terletak di dalam tulang rusuk dan dipisahkan oleh sekat yang bernama diafragma, yang merupakan sekat pemisah antara rongga dada dan rongga perut. Paru-paru diselubungi oleh selaput tipis yang bernama pleura. Paru-paru kanan terdiri dari 3 bagian atau lobus, yaitu lobus superior, lobus medialis, dan lobus inferior. Sedangkan paru-paru kiri ukurannya lebih kecil daripada paru-paru kanan, dan bagiannya hanya 2, yaitu lobus superior dan lobus inferior. Kemudian, ada bagian yang dinamakan bronkus. Bronkus merupakan percabangan dari trakea yang menuju paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Pada trakea, terdapat cincin tulang rawan yang berfungsi untuk mempertahankan bentuk pipa dari trakea. Kemudian, ada bagian yang dinamakan faring yang merupakan penghubung antara lubang hidung dan trakea. Pada saat bernapas, molekul oksigen akan masuk melewati lubang hidung dan akan menuju paru-paru, melewati paring, kemudian trakea, dan akan diteruskan ke paru-paru melewati bronkus. Udara dari dalam bronkus akan diteruskan menuju alveolus melewati cabang bronkus yang dinamakan bronkiolus. Dari dalam bronkiolus, udara akan diteruskan menuju ke alveolus untuk terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Alveolus dikelilingi oleh banyak pembuluh kapiler. Alveolus terdiri dari ruangan-ruangan kecil yang dinamakan dengan ruangan alveolus. Di dalam ruangan alveolus terdapat banyak pori-pori. Pada pembuluh kapiler terdapat banyak sel darah merah yang nantinya akan mengikat molekul oksigen. Sehingga molekul oksigen dari dalam alveolus berdifusi keluar menuju pembuluh kapiler dan akan diserap oleh sel darah merah. Sehingga sel darah merah yang tadinya berwarna keunguan akan berubah warna menjadi merah karena adanya kandungan oksigen. Oksigen selanjutnya diedarkan ke seluruh tubuh oleh sel darah merah melewati pembuluh-pembuluh darah. Sedangkan molekul karbon dioksida akan berdifusi ke dalam alveolus dan akan berkumpul di dalam ruangan alveolus. Kemudian, karbon dioksida akan dikeluarkan keluar tubuh melewati cabang bronkus yaitu bronkiolus, kemudian melewati bronkus, dan selanjutnya menuju ke trakea, dan pada akhirnya akan dikeluarkan keluar tubuh melewati lubang hidung. Proses menghirup udara dari luar atau menghirup oksigen dinamakan dengan proses inspirasi, di mana otot diafragma berelaksasi sehingga udara dari luar masuk ke dalam tubuh, ke dalam paru-paru, dan kemudian terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida di dalam alveolus. Kemudian proses ekspirasi, di mana otot diafragma berkontraksi sehingga udara yang kaya karbon dioksida dari dalam tubuh dikeluarkan melewati lubang hidung ke luar tubuh. Proses inspirasi dan ekspirasi inilah yang kita sebut dengan proses respirasi.
Proses respirasi kita lakukan setiap harinya, setiap detik, selama proses kehidupan. Kesimpulan. Nah, itu tadi adalah gambaran dari organ-organ pernafasan pada manusia, yaitu yang pertama hidung. Ini ya, letaknya di sini hidung. Hidung merupakan organ pernafasan yang langsung berhubungan dengan udara luar. Hidung dilengkapi dengan rambut hidung yang berfungsi untuk menyaring debu atau kotoran, kemudian selaput lendir untuk menangkap benda asing yang masuk, dan konka, yaitu di sini banyak pembuluh darah yang berfungsi menyamakan suhu udara yang terhirup masuk. Kemudian bagian yang kedua adalah faring. Faring merupakan organ yang terletak di belakang rongga hidung dan mulut. Dinding faring tersusun atas otot rangka yang dilapisi oleh membran mukosa. Fungsi faring yang pertama sebagai jalur masuk udara dan makanan. Ini udara dari atas, makanan dari sini akan melewati faring. Kemudian, faring juga merupakan tempat ruang resonansi udara dan tempat tonsil. Tonsil itu ini ya. Kalau kita sering menyebutnya amandel. Kemudian, laring. Laring merupakan organ yang menghubungkan faring dan trakea. Di dalam laring terdapat epiglotis dan pita suara. Nah, ini epiglotis adalah katup yang berfungsi menutupi laring ketika kita menelan makanan. Jadi ketika ini makanan masuk, epiglotis akan ke bawah menutupi laring sehingga makanan akan lewat jalur makan, tidak masuk ke jalur pernapasan. Kemudian ada trakea. Trakea adalah saluran yang menghubungkan laring dengan bronkus. Ini trakea. Dindingnya tersusun dari cincin-cincin tulang rawan dan selaput lendir. Kemudian ada bronkus. Bronkus merupakan percabangan dari trakea. Ini percabangannya namanya bronkus. Kemudian ada bronkiolus. Bronkiolus adalah percabangan kecil-kecil dari bronkus. Pada ujung bronkiolus terdapat gelembung-gelembung yang kecil. Gelembung-gelembung ini disebut dengan alveolus. Kemudian ada paru-paru. Paru-paru dibagi menjadi dua, paru-paru kanan yang terdiri atas 3 lobus, dan paru-paru kiri yang terdiri atas 2 lobus. Selaput pelindung paru-paru disebut dengan pleura. Kemudian ada alveolus. Alveolus berupa gelembung-gelembung tempat pertukaran gas. Dindingnya tersusun atas satu lapis jaringan epitel pipih yang memudahkan molekul gas untuk melaluinya dengan cara berdifusi. Nah, sekarang kita bahas tentang mekanisme pernafasan. Proses bernafas itu terdiri dari 2 hal, yaitu inspirasi atau inhalasi, yaitu menghirup udara, dan ekspirasi, yaitu menghembuskan udara. Coba kita simak ini ya. Ketika seseorang menarik napas, maka diafragmanya melebar dan otot-otot di sekitar paru-paru berkontraksi. Kontraksi diafragma mengakibatkan otot di sekitar paru-paru tertarik ke bawah, dan dengan cara ini, ruang paru-paru melebar, sehingga menyebabkan tekanan udara dalam paru-paru menjadi lebih rendah daripada di atmosfer. Pada keadaan ini, udara otomatis mengalir ke paru-paru. Sebaliknya, sewaktu seseorang menghembuskan nafas, diafragma berelaksasi dan ruang paru-paru mengecil. Relaksasi paru-paru mengakibatkan otot-otot di sekitar paru-paru berubah kembali ke posisi semula, yaitu melengkung. Akibatnya, tekanan udara dalam paru-paru lebih besar daripada di atmosfer. Secara otomatis pula, udara mengalir keluar tubuh. Nah, mekanisme pernafasan itu ada 2, yaitu pernafasan dada dan pernafasan perut. Pernafasan dada melibatkan otot antar tulang rusuk, sedangkan pernapasan perut melibatkan otot diafragma. Mekanisme pernafasan dada itu ada 2 ya, fase inspirasi dan nanti ada fase ekspirasi. Fase inspirasi itu dimulai dari otot dada atau otot antar tulang rusuk berkontraksi yang menyebabkan volume rongga dada membesar sehingga tekanannya mengecil, kemudian paru-parunya mengembang dan udara masuk. Sedangkan fase ekspirasi itu otot tulang antar rusuknya berrelaksasi, sehingga volume dadanya mengecil, tekanannya membesar, paru-parunya kembali ke ukuran semula, sehingga udara keluar. Nah, bedanya dengan pernafasan perut, kalau pernafasan dada yang berkontraksi adalah otot antar tulang rusuk atau otot dada, kalau yang pernafasan perut yang berkontraksi adalah diafragma.
Ketika kita melakukan fase inspirasi, diafragma akan berkontraksi, dia akan melurus. Kemudian volume rongga dada akan membesar, tekanannya mengecil, paru-parunya mengembang, dan udara masuk. Sebaliknya, ketika kita mengeluarkan nafas, otot diafragma akan berelaksasi, dia akan kembali melengkung ke atas, sehingga volume rongga dadanya mengecil, tekanannya membesar, dan paru-paru kembali ke ukuran semula, sehingga udaranya keluar. Selanjutnya adalah frekuensi pernafasan. Frekuensi pernafasan dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama adalah umur. Kalau masih muda, kita bernafasnya lebih cepat. Kalau sudah tua, nafasnya akan melambat. Kemudian jenis kelamin. Anak laki-laki biasanya bernafas lebih cepat daripada anak perempuan. Lalu suhu tubuh. Ketika tubuhnya panas, nafasnya akan lebih cepat. Posisi tubuh juga mempengaruhi frekuensi pernafasan. Ketika kita berdiri, nafas kita akan lebih cepat daripada saat kita tidur. Kemudian aktivitas. Ketika kita sudah berlari-lari mengelilingi lapangan, nafasnya akan makin cepat dibandingkan ketika kita hanya duduk di kursi. Kemudian ada volume pernafasan. Volume pernafasan itu terdiri dari volume tidal, yaitu volume udara yang keluar masuk saat respirasi biasa. Kita bernafas biasa itu namanya volume tidal. Kemudian ada volume cadangan inspirasi atau komplementer. Saat kita menarik nafas biasa, kemudian memaksakan menarik nafas terus, nah udara yang masih bisa masuk itu namanya udara cadangan inspirasi. Besarnya 1.500 ml. Sedangkan volume cadangan ekspirasi atau volume suplementer itu volume yang bisa kita keluarkan setelah kita melakukan ekspirasi biasa. Kita bernafas biasa terus memaksakan menghembuskan nafas terus sampai akhirnya berhenti, itu yaitu namanya volume cadangan ekspirasi. Kemudian ada volume residu. Volume residu yaitu volume udara yang masih tersisa di dalam paru-paru meskipun telah melakukan ekspirasi maksimal. Jadi volume residu ini tidak akan habis, artinya di dalam paru-paru masih tetap ada udaranya. Besarnya adalah 1000 ml atau 1 liter. Nah, kalau kita hitung, kapasitas volume di paru-paru kita ada dua jenis, yaitu kapasitas vital paru-paru dan kapasitas total paru-paru. Kalau kapasitas vital itu terdiri dari volume tidal, volume cadangan inspirasi, dan volume cadangan ekspirasi. Kita jumlahkan isinya. Yang volume tidal itu 500, cadangan inspirasi 1.500, dan cadangan ekspirasi itu 1.500. Kalau di total ada 3.500 ml atau 3,5 liter kapasitas paru-paru kita. Kemudian kalau yang total itu ditambahkan dengan volume residu. Volume residu besarnya 1000 ml. Kalau di total, kapasitas total paru-paru adalah 4.500 ml atau 4,5 liter. Ini namanya kapasitas vital. Nah, tadi kita sudah mempelajari organ, kemudian mekanisme pernafasan, ada inspirasi, ada ekspirasi, kemudian sudah mempelajari tentang volume paru-paru. Sekarang kalian sudah paham tentang sistem pernafasan manusia. Nah, tugas kalian adalah menggambar sistem pernafasan manusia. Jadi kalian cari gambar di internet boleh, cari gambar di buku boleh, lalu kalian gambarkan organ-organ itu di kertas HVS. Nanti digambar, diwarna, diberi keterangan, ini namanya organ hidung, ini namanya organ paru-paru, dan seterusnya. Setelah digambar, nanti difoto, kirimkan ke saya. Jangan lupa ketika membuat tugas diberi identitas nama dan kelas. Oke, ini tugasnya. Silakan dikerjakan dengan sebaik mungkin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.